Bismillah, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh, dan akhir hayat kita Allah jadikan kita sebagai orang yang husnul khotimah. Jemaah sekalian, mengenai husnul khotimah ini, ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu itu betul-betul memperhatikan bagaimana akhir hidup mereka. Dan apa-apa saja cara yang untuk mencapai husnul khotimah itu diperhatikan oleh mereka. Khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nabi SAW beliau bersabda bahwa siapa sih yang mesti kita ikuti untuk kita mencapai kesuksesan ataupun kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat? Yang patut kita contoh mencapai husnul khotimah itu siapa? Maka beliau menyampaikan, khairukum, sebaik-baiknya kamu, sebaik-baiknya zaman, qarni, adalah zamanku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelah itu dan setelah itu, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan baca Fawaidul Mukhtarah, kitab Fawaidul Mukhtarah. Di sini disebutkan ada seorang tabi'in. Tabi'in ini dia di bawahnya sahabat. Tadi khairukum qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, artinya Nabi bersama sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, setelah sahabat tabi'in namanya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'un tabi'in. Ini jaminan Rasulullah 3 zaman ini, yang mana mereka ini memang diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan, memang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka menjadi sebaik-baiknya umat. Ada seorang tabi'in. Kalau sahabat, siapakah yang dinamakan sahabat? Sahabat itu adalah, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sahabat itu 3. Ciri-ciri sahabat itu 3. 1, jumpa dengan Nabi face to face. 2, iman pada Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman dia, jumpa dengan Nabi. Yang ketiga, wafat dalam keadaan Islam. Ini siapa? Sahabat. Di bawahnya tadi kan tabi'in. Tabi'in itu pun 3 juga syaratnya. 1, jumpa dengan sahabat, walaupun 1 orang sahabat. 2, dia beriman kepada Nabi, Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seorang tabi'in. Ya, ini sering kita ulang-ulang supaya kita mengenal siapa para ulama itu, supaya kita kenal siapa sahabat, supaya kita kenal siapa orang-orang saleh. Ini namanya adalah Hasan Al-Basri. Siapa Pak namanya? Hasan Al-Basri. Yang di sekitar kita nih, nama ustadz kita juga, orang-orang di sekitar kita, nama Hasan Al-Basri itu nama ulama, nama tabi'in. Tapi beliau adalah best of the bestnya tabi'in. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau sahabat yang best of the best kan 4 khalifah itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, best of the best nih. Terbaik di antara yang terbaik. Kalau tabi'in, siapa yang paling baik? 3 orang. 1, Uwais Al-Qarni, yang sangat berbakti kepada emaknya, ibunya. Hidup di zaman Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi. Best of the bestnya tabi'in. Yang kedua adalah Sayyid Al-Musayyib namanya. Yang kalau kita baca kisah-kisah itu, yang beliau termasuk pimpinannya ulama hadis. Yang ketiga adalah Hasan Al-Basri. Ini dia, Hasan Al-Basri. Hebat nama beliau. Biasanya orang-orang yang hebat nih, backgroundnya pun, latar belakangnya pun hebat juga. Pendidikannya oke, orang kaya, ternama, ningrat.
darah biru. Ini beliau enggak. Beliau adalah anak dari seorang hamba sahaya, budak. Beliau ini bukan anak sahabat, anak budak ini beliau ini. Menunjukkan bahwa derajat tinggi seseorang itu bukan dicapai karena ningrat ini tidak, darah biru tidak, kekayaan tidak. Buktinya tabi'in ini Syekh Hasan Al-Basri, beliau mulia karena keilmuan beliau, ketakwaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini anak seorang hamba sahaya, nama bapaknya Yasar. Nama bapak beliau Yasar. Yasar ini hamba sahaya, tapi hamba sahaya bukan sembarang hamba sahaya, bukan sembarang budak. Beliau hamba sahayanya Zaid bin Harithah. Hamba sahayanya siapa? Zaid bin Harithah. Siapa Pak? Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi Muhammad. Dekat nih hubungan. Itu ayah beliau. Siapa emak beliau? Emak beliau adalah hamba sahaya juga. Bapak hamba sahaya, emak hamba sahaya. Tapi bukan hamba sahaya biasa. Hamba sahayanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Nabi. Satu ketika namanya masih kecil, nangis. Omak tak ada pergi. Sedang bekerja emaknya. Posisi saat itu sedang berada di rumahnya Ummu Salamah. Nangis beliau waktu kecil. Sama Ummu Salamah diambil, digendong, ditimang-timang. Tak berhenti juga menangis. Akhirnya disusukan oleh Ummu Salamah. Udahlah, dapat keberkahan. Disusukan oleh Ummu Salamah. Walaupun anak seorang budak, tapi beliau disusukan oleh Ummu Salamah. Sehingga berpengaruh besar dalam hidup beliau. Artinya keberkahannya orang soleh itu ada, ya, keberkahan orang soleh itu ada. Kita jangan melewatkan kesempatan. Datang ulama-ulama besar ke tempat kita, maka silakan kita minta air pada mereka. Minta keberkahan untuk anak keturunan kita, anak entah cucu dibawa ke masjid pada waktu itu, bawakan, mintakan doa. Ustaz, Syekh tolong doakan anak saya. Jadi supaya ada keberkahan. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Al-Basri ini beliau termasuk pimpinannya para ulama juga di masanya. Nah, beliau itu menyebutkan, ada qaul beliau, ya, Syekh Hasan Al-Basri ada beliau menyebutkan. Ini kita baca. Innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Sesungguhnya orang mukmin itu, hakikatnya orang mukmin itu adalah dia mengumpulkan dua. Dikumpulkannya dia beramal kebaikan. Yang kedua, amal kebaikan ini disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal dia sama juga dengan rasa takut juga dalam hatinya. Wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Orang hakikatnya mukmin tadi dia kumpulkan antara kebaikan dengan rasa takut, beda dengan orang munafik. Munafik bagaimana? Jamaah isa'atan wa amnan. Dia buat buruk disertai dengan rasa aman. Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa, aman aja. Allah Ghafurur Rahim kata dia. Dia buat buruk, dia buat dosa, namun dia merasa dirinya aman daripada siksa Allah. La yumsi illa khaifan wal mu'min la yusbihu illa khaifan. Orang mukmin itu dia pagi-pagi tidaklah dia beramal kecuali dia ada penuh dengan rasa takut kepada Allah. Pagi dia merasakan takut kepada Allah, sore pun dia merasakan takut kepada Allah. Ya'mal wa yaqul, dia beramal dan dia mengatakan entah-entahlah aku, mudah-mudahanlah aku selamat daripada siksa Allah Ta'ala. Ini sifat mukmin seperti itu. Sedangkan wal munafik yatrukul amal wa yaqul, orang munafik dia tidak beramal, malah dia berbuat dosa dan dia mengatakan sawadun nas, banyak manusia hidup,
Tetapi saufa yughfaru li, walaupun aku buat dosa pasti Allah ampunkan aku, kata dia. Ini siapa? Orang munafik begitu. Nabi SAW beliau bersabda, ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. Wa izzati wa jalali, demi keagungan, ya, fima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini berarti hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Akhrajahu Ibnu Hibban. Yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW melalui berdasarkan firman Allah Ta'ala. Hadis qudsi. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma wa la abdi khaufaini wa la amnaini. Ini enggak akan berkumpul dua-dua nih, enggak akan berkumpul dua-dua nih. Dua takut dengan dua aman enggak bisa kumpul sama-sama. Fa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Siapa yang dia takut kepadaku di dunia dia betul-betul konsentrasi amal, takut amalannya tak diterima. Kalau dia takut padaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah. Aman dia nanti dia hari kiamat. Kalau dia takut kepada Allah ketika di dunia, insya Allah di akhirat pun dia akan menjadi orang yang aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tak ada yang kita harapkan nanti di pengadilannya Allah. Pengadilan dunia saja pun kita udah takut. Malas sekali kita kalau berurusan dengan pengadilan ini. Payah nanti, pening kita kepala. Pening kepala, ngurus KTP pun udah pening istilahnya. Kantor lurah aja. Banyak kali kadang-kadang urusannya. Ini pengadilan. Pengadilan dunia pun susah. Apalagi pengadilan akhirat. Siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan amankan dia nanti di hari kiamat. Tetapi sebaliknya, siapa yang dia merasa aman ketika di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka nanti dia akan takut kepada aku pada hari kiamat. Istilah katanya, bahasanya Jawanya ngredeg istilahnya. Ngeri kali ini hati ini. Khawatir, takut, gawat, tak tenang, pening kepala ketika nanti di akhirat. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau kan diturunkan Allah dari surga. Setelah 300 tahun udah turun nih ketika di dunia ini, udah 300 tahun ini. Selama 300 tahun itu, mulai dari diturunkan sampai 300 tahun itu, nggak berani beliau tuh ngangkat kepala tuh ke langit. Hayaan lillah. Karena apa? Malu pada Allah. Ini istilah kita di masjid nih, tak ada Allah, belum adalah yang sampai umurnya 100 tahun, kan tak ada. Ini pada waktu itu, ini Nabi Adam. Pada waktu itu sudah berumur udah 300 tahun. Kita katakanlah umur dunia lah kita katakan. Nabi Abul Bashar, bapaknya manusia, udah merasakan surga. Tapi ketika berbuat satu kesilapan, la yarfa'u ra'sahu ila samai hayaan minallah. Tak berani beliau untuk mengangkat kepala beliau ke langit. Mengapa? Hayaan lillah. Hayaan minallah. Beliau malu kepada Allah Ta'ala. Nabi Abul Bashar sudah pernah di surga, 300 tahun sudah hidup di dunia, tapi karena satu kesalahan saja malu mengangkat kepala ke langit. Malu hidup di dunia itu malu istilahnya. Ini umur kita tak sampai 100 tahun, dosa pun kayaknya lebih daripada satu. Apa-apa pula, hampir tiap hari pula kan. Namun begitulah para nabi itu seperti itu ya. Satu kesalahan saja di hati mereka itu sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini kan apa namanya itu dada ini, istilahnya untuk orang-orang soleh itu. Kadang-kadang bunyinya itu kuat. Ini diceritakan di sini. Idza dzakara khati'atahu yughsha alaih. Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Gelarnya enggak main-main nih, Khalilullah. Bukti cintanya pada Allah tuh sudah dibuktikan nih. Sembelih anak pula, kan enggak sanggup kita nih, enggak sanggup kita.
Tapi ketika beliau mengingat kesilapan beliau, Nabi Ibrahim pingsan, yughsha alaihi, pingsan. Wa yusma wajibu qalbihi min masirati mil. Dan suara menggelegaknya hati beliau itu terdengar. Tak tahu lah macam mana dulu tuh, tapi di sini disebutkan bunyi ini, suara takutnya Nabi Ibrahim itu suaranya itu sejauh 1 mil. 1 mil ini kan kurang lebih 1,5 kilo. Entah pakai speaker entah tidak, tak tahu lah kita bagaimana. Tapi bunyi suara takutnya Nabi Ibrahim itu bunyi sampai sejauh masirati milin. Kurang lebih 1,5 ataupun 1,6 kilometer. 1 mil itu. Maka ditanya, Tuhan, ya Rasul, mengapa engkau sampai begitu takut, pingsan, takut? Mengapa begitu? Idza dzakartu khati'ati nasitu khullati. Beliau mengatakan, kalau aku ingat kesalahanku, hilang udah nih, tak ada lagi kedekatan aku kepada Allah. Hilang udah ingatanku. Kalau orang sekarang kan ada dekingku kan gitu. Dekingku udah aman itu kan gitu. Kalau udah ada deking. Tapi beliau tidak mengandalkan deking itu, tidak. Khalilur Rahman itu dilepaskan beliau. Khalilullah itu dilepaskan beliau. Kalau aku teringat kesilapanku, maka sudah hilanglah. Lupa aku dengan kedekatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan beliau merasakan waktu ini saqimun, diajak orang-orang di sekitar beliau untuk mengajak menyembah berhala, ini sakit aku. Kata beliau, ini sakim, aku sakit. Padahal beliau merasakan istilahnya dalam hati beliau sakit imannya. Tapi perkataan beliau pun seperti itu, beliau rasakan sebagai satu kesalahan yang besar. Padahal kan tidak istilahnya. Yang kedua, ketika beliau mengatakan kepada raja yang zalim pada saat itu, yang ingin mengambil si istri beliau, Sarah, innaha ukhti, itu adalah saudaraku. Ini adalah saudaraku, kata beliau, untuk menyelamatkan istrinya. Padahal ini adalah saudara dalam Islam. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim itu menggantungkan kapak beliau, karena beliau sudah menghancurkan berhala-berhala yang kecil, beliau gantungkan kapak yang besar. Menggantungkan kapak kepada patung yang besar. Siapa yang menghancurkan yang kecil-kecil ini semuanya? Itu yang besar, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lafaz-lafaz seperti itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim sebagai satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Nah, itu takutnya Nabi Ibrahim. Lamma zahara ala iblis ma zahara tafiqa Jibril wa Mikail. Ini malaikat pula nih yang takut. Kalau Nabi, Masya Allah, sama juga dengan Nabi Yusuf, tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Nabi Yusuf nih takut beliau su'ul khotimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Nabi Yusuf ini kan sangat hebat nih. Nabi Yusuf nabi, bapak beliau nabi, atuk beliau nabi, atuknya lagi nabi. Nabi Yusuf anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub anak daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak anak daripada Nabi Ibrahim. Atuk semua nih. Ningrat betul nih. Nabi ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Tapi rasa takutnya pun mati dalam keadaan su'ul khotimah itu takut. Sampai ditulis dalam Al-Quran, tawaffani muslimah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Walhiqni bis salihin, gabungkan aku kepada orang soleh. Padahal Nabi nih, nasabnya emas istilahnya. Emas nih nasabnya nih. Atau kakek buyut semua Nabi semua. Hadirin rahmatullah SWT, ini ada malaikat yang takut juga kepada Allah Ta'ala. Waktu iblis itu dilaknat Allah, ya Allah berikanlah aku. Jadi iblis ini pun doanya makbul juga. Udah dilaknat, dia doa pada Allah, ya Allah kekalkan aku, ya, sampaikan aku nanti umurku sampai hari kiamat, supaya aku bisa ada kawan aku. Nanti supaya aku ada kawan, gak sendirian nanti di neraka. Aku ajak orang-orang manusia, keturunan Nabi Adam. Oke. Nah, pada waktu itu
ketika dilaknatnya iblis itu oleh Allah Ta'ala. Jibril wa Mikail yabkiyani. Jibril dengan Mikail, ini kan best of the bestnya malaikat juga. Dua-duanya nangis. Fa'auhallahu subhanahu ilaihima. Jibril, Mikail, kok nangis kalian? Ditanya Allah nih, malakum tabkiyani. Kok nangis? Ya Rabb, la na'manu makrak. Ya Allah, kami pun merasa tak aman daripada azab-Mu ya Allah. Kami pun merasa tak aman daripada azab Engkau. Ini sekelas malaikat. Sekelas malaikat. Yang mana mereka tak pernah berbuat maksiat. Khusus ibadah kepada Allah. Itu malaikat Jibril dan Mikail. Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau nangis. Siti Aisyah ini kan cerdas. Sering menuntut ilmu dengan Nabi. Hidup beliau banyak bersama Nabi. Tiba-tiba nangis, teringat akhirat. Ma yubkika? Ya adinda, kok nangis? Apa hal yang menyebabkan engkau menangis? Ingat akhirat aku ya Rasulullah. Maka Siti Aisyah cerdasnya itu, beliau kalau sudah ditanya begitu langsung nyambung saja. Kan Nabi ini hidup beliau kan dengan sahabat, ibadah dan sebagainya, ngajar dan sebagainya, kan sibuk nih. Tapi kalau Siti Aisyah ini Nabi di rumah, itu langsung istilahnya cari ilmu, apalagi yang dari Nabi nih ya. Walaupun beliau tadi sedang menangis, tapi nanya juga kepada Nabi. Kenapa nangis? Ya Rasulullah, aku teringat akhirat. Tapi terus Siti Aisyah nanya lagi, ya Rasulullah, kalau nanti di akhirat, kira-kira apakah engkau ingat kepada keluargamu? Ya Rasulullah, apakah nanti engkau mengingat keluargamu yang di dunia ini? Kata Siti Aisyah. Wahai adinda, nanti pada hari kiamat, pada waktu sedang riuhnya keadaan, ada 3 keadaan yang tak ingat orang itu dengan keadaan orang sekitarnya. Lupa semuanya. Akhi, abi, ummi, gak ada lagi. Emakku, ayahku, suamiku, istriku, anakku, gak ada semuanya. Kapan tuh 3 keadaan ini lupa semuanya? Kapan? Yang pertama ketika mizan, ketika timbangan amal. Semua orang merasa takut akan diri. Nafsi, nafsi, aku pun gak ngerti kayak mana diriku. Waktu ditimbang, beratkah apa ringankah? Pada waktu itu lupa semuanya orang. Yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Orang yang punya anak, campakkan, tak tahu lagi macam mana. Anak itu aku pun gak ngerti. Bahkan yang wanita yang hamil, gugurkannya anaknya. Sampai begitu dahsyatnya hari kiamat tuh. Waktu mizan yang pertama. Yang kedua, pada waktu pemberian kitab, catatan amal. Kan kita dicatat nih. Raqib atid, kanan kiri. Seluruhnya, zahir, batin dicatat semuanya. Yang nampak maupun tak nampak. Apa yang dibuat oleh anggota badan maupun yang terdetik di dalam hati. Kesilapan-kesilapan yang berasal daripada pikiran, daripada mata, daripada hati, semuanya ditanya oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu ditulis, ada tulisannya. Pada waktu itu nanti ada orang yang diberikan catatan amalnya. Udah banyak nih bukunya, udah banyak. Entah semanalah buku catatan amal tuh. Yang baik ada, yang buruk ada. Ada yang diberikan di depan dengan kemuliaan, ada yang diberikan di belakang berarti keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga catatan amal kita bagus semua insyaallah. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Gawat nih kalau sudah dihisab Allah Ta'ala, ngeri kita, ngeri. Diadili, kau kok kenapa kayak gini? Kenapa bisa berbuat begini kamu? Kapan terjadinya? Bersama siapa? Udah pening kita nih. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, dibolak-balik ditanya. Makin pening kita. Yang ketiga, indas sirat. Ketika melewati sirat, penentuan nih. Entah jatuh, entah tidak, entah besar, entah tidak jembatan tuh, tak tahu kita bagaimana. Namun yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan secepat kilat lah melewati sirat tuh. Sirat itu ada dan akan kita lewati. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang yang selamat insyaallah. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kana yura fi wajhi khattani aswadani. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau kalau baca Quran, ini tetap kita ingatkan, kita kalau baca Quran udah meningkat kita baca Quran. Kalau biasanya kita baca Quran Arabnya saja, baca juga sekarang artinya. Artinya baca juga setiap hari, lazimkan, istiqomahkan. Udah berkali-kali alhamdulillah kita sudah hatam, alhamdulillah. Sekarang baca juga artinya. Contoh misalnya entah 10 menit kita baca Arabnya, 5 menit pun jadi baca artinya. Baca artinya supaya tahu kita apa firman Allah Ta'ala ini. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau orang Arab, apalagi Quraisy, sangat ngerti sekali dengan bahasa Arab. Orang jahiliyah dulu walaupun mereka istilahnya tak pandai baca, tak pandai tulis, ummi, ya bahasa Arabnya itu ummi, tetapi kalau mengenai bahasa Arab itu zauq, ya, rasa mereka itu sangat dahsyat. Udah biasa dengan sastra. Jadi walaupun tak pandai menulis, tetapi kalau omongan itu, rasa mereka itu tentang balaghah ataupun keindahan bahasa itu sudah ada. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau kalau baca Quran selalu saja menangis. Sampai beliau ini kan ada garisnya nih. Sampai ada nih garis karena seringnya menangis Sayyidina Umar. Orang kan biasanya di kepala kan gitu, ada hitam-hitam sedikit gitu. Ini beliau begini nih. Nah, ada garisnya. Saking seringnya menangis. Saking seringnya beliau menangis. Itu siapa? Sayyidina Umar, khalifah. Orang seperti itulah yang dapat membebaskan Palestina. Ya, beliau yang diberikan kunci Palestina itu. Baitul Masjidil Aqsa ya, pada waktu itu. Itu orang yang seperti itu. Minal buka, sebab apa? Karena beliau adalah sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini diceritakan asyarah mubasyarah bil jannah. 10 sahabat Nabi yang mereka itu dikabarkan surga, jasadnya masih di dunia, hidupnya masih di dunia, kakinya masih menginjakkan di bumi, tapi nama mereka sudah harum di surga, sudah capnya udah ada nih, nama di surga. Tetapi kanu ala ghayatin minal khauf, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat. Wa kana sayyiduna Umar min ajallihim wa ashaddihim khaufan, dan yang paling takut di antara mereka adalah sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Begitulah hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, ini kisah-kisah orang-orang soleh. Satu lagi ada namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini termasuk pimpinannya sufi. Kalau beliau bangun tidur, megang-megang muka, ngecek muka. Kalau bangun tidur, ngecek muka. Kenapa begitu? Alhamdulillah. Kalau masih ada hidungnya bagus, bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Bersyukur pada Allah, baca doa bangun tidur. Kenapa begitu? Beliau bersyukur sebab dulu ada orang yang dia berbuat salah, tapi wajahnya dirubah menjadi kera, dirubah wajahnya menjadi khinzir, babi. Orang-orang dulu kan ketika berbuat dosa kan mereka langsung kena azabnya oleh Allah Ta'ala. Kirodatan khosiin, berubah wajah mereka menjadi kera, berubah wajah mereka menjadi babi. Surati kalbin wa khinzir. Itu orang-orang terdahulu seperti itu, sampai dahsyatnya mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hadirin rahmati Allah, demikianlah mungkin yang